Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Saputri. NIM saya 19104168990. Di sini saya akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Jawaban yang pertama yaitu Philip Kotler atau Armstrong. Menurut Philip Kotler menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, menurut Bukhari Alma, menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan manusia, seluruh kegiatan pemasaran perusahaan atau bagian di pemasaran. Yang ketiga, menurut Ben M. Eni, menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Untuk soal yang kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Jawaban yang saya buat yaitu karena pemasaran mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Beberapa kursus mungkin sangat menarik untuk para mahasiswa ketika kita memutuskan untuk mengikutinya, namun kemudian tidak relevan lagi dalam dunia nyata. Namun tidak demikian halnya dengan pemasaran. Kita akan menggunakannya di sepanjang hidup kita. Ada sekali lagi alasannya, banyak sekali jenjang karir yang menarik dan menjanjikan di bidang pemasaran. Pemasaran sering menjadi jalan menuju puncak karir seseorang. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang berpendidikan tinggi pasti ingin mencari pekerjaan yang menjanjikan, karena itulah kita harus belajar manajemen pemasaran. Soal yang ketiga, jelaskan cara menetapkan strategi produk internasional. Ada 4 langkah yang menentukan harga dasar. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilihlah harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional dan bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Strategi menetapkan harga internasional, jawabannya, yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Dan 3 cara menerapkan strategi harga internasional. Yang pertama, strategi fleksibilitas harga menurut biaya. Strategi ini adalah yang paling mendasar dan yang paling banyak dipakai. Strategi ini membuat harga berdasarkan akumulasi biaya-biaya yang dibuat untuk memproduksi produk yang dijual dan menambahkan beberapa persentase tertentu sebagai profit. Yang kedua, strategi fleksibilitas harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Strategi ini, penyesuaian harga ini lebih memprioritaskan kondisi dan atau kebutuhan konsumen. Strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga walaupun produknya sama akibat beberapa faktor tertentu seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi fleksibilitas harga berdasarkan persaingan. Strategi fleksibilitas harga, persaingan ini mengamati harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing Anda. Pesaing kita maksudnya. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor dan impor. Untuk yang ekspor ada 4 langkah. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan atau sales contract process. Yang kedua, penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit LC opening process.
Yang ketiga, penerbitan dokumen pengapalan pengiriman atau cargo shipment proses. Yang keempat, pencairan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping dokumen negosiasi proses. Nah, untuk yang importir ada 7 langkah. Yang pertama, mencari CO partner di luar negeri. Yang kedua, menandatangani kontrak penjualan. Yang ketiga, mendatangi bank atau issuing bank di negaranya. Yang keempat, mendapat paket dokumen barang impor. Yang kelima, menghubungi shipping agen atau shipping company. Yang keenam, menghubungi radio, pantai, gudang dini, PBM dan EMKL, membuat PIB dan kewajiban kepabeanan. Yang ketujuh, menghubungi jasa angkutan darat dan mengenali jenis-jenisnya, bisa saja truk atau yang lainnya. Soal yang keenam, coba buka di YouTube dan tulis pemasaran internasional dan pemasaran global. Review isi kedua video yang Anda tonton. Di sini saya sudah mereview 2 video. Yang pertama tentang pemasaran internasional. Untuk video pertama, pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Menetapkan harga yang tepat merupakan kunci kesuksesan dan kegagalan. Bahkan ketika pemasar internasional memproduksi produk yang tepat, mempromosikannya dengan benar dan membangun jalur distribusi yang layak, upaya tersebut akan gagal bila ia salah menetapkan harga. Keputusan penetapan harga dilihat dengan 2 cara. Yang pertama, penetapan harga sebagai sebuah instrumen aktif untuk mencapai tujuan pemasaran. Perusahaan menggunakan harga untuk mencapai sebuah tujuan spesifik, antara lain target memperoleh keuntungan, target bangsa pasar, atau tujuan spesifik lainnya. Yang kedua, penetapan harga sebagai elemen statis sebuah keputusan bisnis, hanya dengan mengekspor kelebihan persediaan, menempatkan bisnis luar negeri bukan sebagai prioritas utama, dan menganggap penjualan ekspor hanya memberikan kontribusi yang dalam volume penjualan total. Selesai untuk video yang pertama. Rangkuman video yang kedua. Pengertian umum pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Manfaat adanya pemasaran global ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kualitas produk yang lebih baik. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. Ada 6 faktor pendorong global. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, biaya pengembangan produk. Yang kelima, perjanjian ekonomi regional. Yang keenam, perkembangan ekonomi dunia. Selesai untuk video yang kedua. Dan soal yang terakhir, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Ada 6 cara memasuki pasar luar negeri. Yang pertama itu kita harus ekspor. Yang kedua, melalui proyek turnkey. Yang ketiga, memberikan lisensi atau licensing. Yang keempat, memberikan waralaba atau franchising. Yang kelima, membentuk usaha patungan atau joint venture. Yang keenam, mendirikan anak perusahaan. Demikian, itu saja jawaban UTS untuk mata kuliah MPI ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.